tentang iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan adanya bulan suci Ramadan yang telah kita laksanakan, kebetulan pada malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Masya Allah, malam yang 1000 bulan yang kita bangga-banggakan, yang kita tunggu saat ini. Perlunya kita mensyukuri nikmat iman dan Islam itu sangat penting bagi kita semua yang mengaku kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun nikmat iman dan Islam itu sudah jelas. Setiap umat Islam yang beragama Islam yang mengaku kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti dan pasti masuk rumah Allah. Itu sudah pasti. Menjaga sholatnya, ada yang puasa, ada yang tidak puasa, ada yang zakat, ada yang tidak. Nah, di sini setiap orang punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut, dia tidak puasa, dia tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tapi punya iman kalimat syahadat tadi, maka dia mati, dia akan masuk di rumahnya Allah. Artinya setiap umat Islam, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak zakat, tidak haji, tapi punya iman, beragama Islam, contohnya mau mati bersisar pada anak cucu kita, betul tidak? Nah, kalau aku besok meninggal dunia, tolong sholatkan aku di Baitul Muttaqin. Kenapa? Enggak pernah sholat, enggak pernah sholat, nah, gitu. Padahal karena walaupun aku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, tapi aku punya iman, punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itulah aku perlu disolatkan di musola ini, Baitul Muttaqin ini. Enak tidak dari orang beriman itu? Enak kan? Mana mengaku kalimat la ilaha illallah saja, barulah dari kandungan ibu baru di dunianya menjadi tua, dewasa dan remaja ini. Ini semua adalah kalimat yang baik. Kalau percaya bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kita, mari kita taatlah kepada Allah. Ini. Jadi kita tak perlu bingung-bingung, ya. Nah, adakah di antara kita hidup di muka bumi ini langsung ingin sukses? Tentu tidak. Adakah di antara kita tidak hidup di dunia ini tidak sukses? Pasti ingin sukses. Contoh, mencalonkan DPR, di saya dan sebagainya, ingin apa? Ingin sukses, ingin jadi DPR. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki diri, untuk islah diri kita. Bagaimana bangsa kita, saudara kita menjadi taat kepada Allah, taat kepada negara kita. Ini tujuan jadi seorang DPR. Begitu juga kepala desa, begitu juga RT. Tujuannya bagaimana masyarakatku ini jadi baik. Kalau aku jadi RT, bagaimana protokolnya harus semakin bagus, semakin banyak, semakin masjidku menjadi baik. Amin. Mudah-mudahan jadi masjid Al-Muttaqin, apa? Masjid Baitul Muttaqin. Ini dulunya jelek. Usaha ini tak tekoni. Saya datang ini pertama kali, ini belum dilepon, belum dicat ini, belum cantik. Saat ini Masya Allah, mukanya cantiknya. Ini kita perlu syukuri nikmat itu. Kalau kita menyadari diri kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, tunjukkanlah jiwamu, darahmu, merahmu untuk agama Allah demi negara kita yang adil dan makmur ini. Mari kita bersyukur pada Allah bahwa kita diberikan kesempatan hidup ini, guna dan manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Jangan sia-siakan
Bulan Ramadan ini adalah salah satu kunci untuk menguji iman kita, menguji kesabaran kita, ketaatan kita kepada Allah. Artinya kita dalam keadaan haus dan lapar. Kita diberati lapar, bagaimana fakir miskin, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Bagaimana aku diberikan kecukupan ya Allah, alhamdulillah. Ini. Kedua, perlu berbanyak bersalawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nanti di alam mahsyar sana, di hari kiamat nanti, yang datang kepada kita bukan orang tua kita, bukan kong kita, bukan mbah kita, bunda kita, tua kita atau asuh kita, tidak. Tetapi yang datang adalah Rasulullah SAW di sana, menunggu umatnya. Mana umatku, mana umatku, mana umatku. Rasul bingung. Tidak bingung, kenapa? Gampang ditandai dengan Rasulullah melalui keadaan wajah-wajahnya yang cerah, bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya. Itu di hari kiamat nanti. Bukan siapa-siapa itu dulu, tapi kita, Rasulullah SAW menunggu kita sebagai umatnya. Alhamdulillah para hadirin sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita mengakui menyadari bersalawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 1 kali 10 rahmat. Apa itu rahmat itu? Surga, kebahagiaan dan surganya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah itu adalah surga. Kalau rahmat kita ya udah, dia jualan cendol dan tidak salah. Ya, Pak Rahmat. Di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Perlu memahami dengan adanya judul saat ini adalah nuzulul Quran. Apa tujuannya mempelajari nuzulul Quran ini? Nah, pada bulan Ramadan ini setiap 1 tahun sekali kita melaksanakan puasa Ramadan. Pasti kita akan jumpa namanya bulan nuzulul Quran tersebut. Nah, nuzulul Quran adalah salah satu turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bukan hanya menahan hawa nafsu kita, haus dan lapar kita, tidak. Tetapi bagaimana bulan suci Ramadan ini memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, tujuannya apa? Pemerintah kita P2A atau BMB usaha ini menggugah ustaz-ustaz menghadirkan mubarik-mubarik ke rumah Allah ini. Tidak lain tidak bukan mengajak, mengevaluasi kembali ketaatan kita kepada Allah SWT. Betul tidak? Makanya kalau nggak pelit, nggak cekek, sekali-sekali dong diundang. Masjidnya udah masjid amin. Jadi masjid dipenuhi doa nih, mulut nih. Ya, dari masjid ya. Amin. Amin. Nah, mudah-mudahan sekali-sekali kan diundang. Jangan mudah-mudahan gini, lupa sama itu. Dulu jelek loh. Musola ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah para hadirin. Perlu kita pahami syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an al-Zabinas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai manusia. Ya. Bagi manusia, untuk manusia. Manusia siapa? Jangan menganggap Al-Quran itu mengatakan kalau sudah manusia itu umat Islam saja. Tidak. Kalau kalimat manusia, seluruh manusia, makhluk Allah yang punya akal dan pikiran ini diberikan petunjuk oleh Allah. Fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk ini.
kegagahan kita, kecantikan kita. Diberikan akal pikiran yang sempurna. Kalau sadar dirinya sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, tunjukkanlah cinta kita kepada Allah. Nih, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nih, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam kemuliaan, malam yang penuh kebahagiaan. Itu 10.000 apa? 1000 bulan. Di sini perlu kita pahamkan di dalam ini, yaitu bagaimana tujuannya ini. Dalam ini memahamkan adalah bagaimana waktu sebelum turunnya Al-Quran itu terjadi kejahiliahan, keburukan, kekacauan di zaman Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah berada di Gua Hira, masuk dalam Gua Hira, mendapat panggilan dari malaikat Jibril, Iqra Muhammad. Apa yang dibaca di zaman dulu oleh Rasul? Iqra Muhammad, Iqra Muhammad. Kita tidak tahu. Ya, yang dibaca di zaman Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya, menciptakannya. Ini Iqra, apa yang dibaca? Rasulullah menjawab dengan malaikat Jibril apa? Aku tidak bisa membaca. Rasul tidak bisa membaca. Jadi apa yang dibaca? Di zaman dulu Rasulullah hanya di otaknya, akal pikirannya. Oh, di sana ada pembunuhan, di sana ada perzinaan, di sana ada mabuk-mabukan, di sana ada perjudian. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Nih, maka kalimat di zaman dulu, ya ayyuhan nasu la ilaha illallah tuflihu. Bukan ya ayyuhallazina amanu. Itu. Satu, anak-anak nulis enggak itu? Bisa ya? Ya ayyuhan nasu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? Di zaman dulu bukan diislamkan, bukan diimankan. Apa untuk mempercayai ya ayyuhallazina amanu? Ya ayyuhan nasu, hei manusia, suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menanamkan keyakinan dulu, kepercayaan kepada Allah ini. Manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu mengucap, begitu menyampaikan seperti itu, dilempari kayak unta, dilempari batu, dilempari macam-macam, diludai macam. Begitulah perjuangan Rasulullah. Di zaman dahulu semua itu dimakan. Sama di zaman sekarang pun dimakan. Banyak berhala, banyak yang menyembah berhala. Pada tahun yang lalu, pada zaman dahulu itu penyembahan berhala, patung-patung itu disembah. Nah, yang kedua, wanita semua dibunuh, gak ada orang wanita. Sekarang wanita dibunuh gak? Ada tak wanita? Ada. Gak sadar diri kita bunuhan. Ada bunuh diri sendiri kadang-kadang gak sadar keadaan kita. Di zaman dahulu dibunuh semua. Alhamdulillah saat ini dengan adanya Quran turun, Al-Quran turun, maka tidak ada manusia-manusia yang dibunuh, wanita-wanita itu. Nah, jadi itu. Nah, begitu juga dengan adanya di zaman sekarang jahiliyah lebih kejam daripada jahiliyah zaman dahulu. Oh, lama. Betul tidak? Kabel bisa dibunuh, kerikil bisa ditelan, besi masuk perut, semen begitu halusnya bisa masuk dalam perut. Itu zaman jahiliyah yang sekarang ini. Korupsi. Nah, sebenarnya yang 57.000 warganya
Jadi koruptor kan sekian. Udah berapa tahun yang dimakan koral? Nih, jahiliyah sekarang itu. Saat ini ada jahiliyah. Korupsi, ya, mengurangi timbangan. Nah, ya kan ada itu terjadi. Inilah timbulnya fitnah di mana-mana, merajalela, mengadu domba sana kini. Nah, ini di zaman-zaman sekarang ini. Kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, nuzul Quran ini perlu kita teladani. Bagaimana cara meladaninya? Kita baca Al-Quran itu, kita renungkan, kita pahami yang mendalam. Apa tadi jelas siratal mustaqim itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin itu apa dan sebagainya. Jangan bisa baca saja tapi tidak memahami arti tersebut. Selanjutnya, di dalam kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai bangsa Indonesia, sebagai umatnya Rasulullah, perlu kita memahami semua kehidupan ini, memikirkan bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik. Kalau cari pemimpin yang benar, jangan sekali pemimpin. Hati-hati, tetangga sendiri nggak mau pilih, sama orang lain dipilih apa sebabnya? Karena di semua harus dilakukan benar. Suap menyuap itu juga jahiliyah. Itu sudah jahiliyah. Merusak negara kita nih sekarang terjadi. Agama sudah diolah-atik, zakat aja sudah tidak ada terjadi. Diutamakan hartanya sedekah. Alhamdulillah, menjadi pemimpin seperti ini buang. Itu terang-terangan aja saya. Kenapa saya berani membuat seperti itu? Itu hukum rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang lima, mengucapkan dua kalimat syahadat, sembahyang wajib dikerjakan, ibadah puasa bulan Ramadan tiba. Bagi yang kaya memberikan zakatnya, rukun Islam. Bila datang bagi tanah suci menunaikan tugas ibadah haji, bagi yang mampu